seperti dikatakan Mazmur 23, di air yang tenang. Tapi keluarga kita ditempatkan di dalam yang disebut arus zaman yang kuat. Dikatakan di sini, kita selalu berdoa dan berharap keluarga kita siap. Apakah arusnya mau berbelok? Apakah arusnya mau berbalik? Ya, kita harus bijak. Apakah kita harus memutuskan begini atau jangan sampai kalau kita terbalik. Selalu ada. Kita berdoa dan berharap kita siap, kita bijak, kita terampil, kita kuat untuk menghadapi arus zaman yang banyak mengharu biru hidup berkeluarga. Ya, tidak terkecuali keluarga Kristen, raya keluarga. Nah, kalau kita merenungkan tadi soal arus itu tidak dalam 1-2 hari, tidak dalam 2 bulan akan mengubah situasi, tapi perlahan-lahan. Juga tidak suara gemuruh, kadang-kadang senyap. Makanya saya pakai gambaran raya. Laksana raya yang secara perlahan dan diam-diam mengubah bambu menjadi satu. Silent yang laten, kayak akan melontar. Demikianlah bahaya itu merampak keluarga kita secara laten tersendiri. Bahkan tidak angker, tidak menakutkan raya. Di dalam keadaan tertentu dia bisa menawan hati. Bahkan saya katakan di sini dianggap sebagai alternatif baru dalam lifestyle modern. Jadi sahabat orang modern. Wah, ini apa? Wah, ini bagus. Sambut. Jadi kerjanya semacam operasi bawah tanah, silent operation. Dan tampilan yang manis. Percakapan yang memberikan semangat hidup, namun sangat berbahaya. Jadi kita bisa nyanyikan di Kejadian 3 yang sangat terkenal. Kamu makan turun. Kamu akan naik. Jadi dia kamu, yang tahan kamu, jangan sampai kamu naik. Jika sahabat ingin menaikkan, ingin mengangkat, jadi sama sekali tidak tampak bahwa ini berbahaya. Tampil dengan manis, tampil dengan bagus. Bahkan kalau dia tampil dengan serem dan tampak berbahaya, manusia akan lari. Tapi karena justru tampak dengan cantik, ya kata orang seperti sutra putih, ya halus, maka dia dilayani bercepat, dan disinilah awal bahwa raya mulai masuk tanpa terasa, silent operation, tampak manis. Pasangan muda misalnya diawali dengan romansa, hidup dalam kasih sayang, lalu pengertian, bulan-bulannya mengadu, perlahan-lahan berubah keadaan, semakin lama makin tidak dapat ditutup. Padahal dulu ikan di gereja bagus, ada karpet, ada liturgi. Sekarang ini lama-lama tidak saling mengenal, lama-lama berubah. Dalam waktu beberapa tahun berubah menjadi dingin, disusul keadaan yang memburuk, hubungan retak. Karena sifatnya yang diam-diam, seperti gaya raya atau pola-pola kerja raya, maka banyak keluarga yang terlambat untuk melakukan penyelamatan, tidak siap, tidak antisipatif, tanpa disadari, lama-kelamaan kekasih menjauh dan asing.
kau bukan seperti yang dulu lagi, kata sebuah lagu. Perhatian, suasana hati menurun. Kepekaan terhadap keadaan pasangan makin menurun. Ada sesuatu yang menariknya jauh dari kasih dalam rumah. Suami istri tidak merasakan lagi home sweet home. Padahal home sweet home, sana yang tetap dalam rumah, itu menjadi gambaran suami. Kasih pengantin baru memudar. Rona wajah kegembiraan keluarga menjadi pucat, seperti wajah orang sakit. Nah, itulah secara umum apa yang secara diam-diam, perlahan-lahan, tanpa terasa, tidak lubang dari dalam. Dan bambu masih tidak tertutup, tapi ada mulai sedikit-sedikit kolos. Nah, rakyat yang pertama, ibu bapak adalah kesibukan. Ya, kesibukan. Kesibukan bukan sesuatu yang jelek, yang bahaya, tapi ternyata kesibukan itu bisa pelan-pelan bisa menjadi kekuatan yang merengkangkan, menjauhkan kekasih. Hidup kita dalam dunia modern dibutuhkan kesibukan, dibutuhkan gerak cepat, sibuk, cepat sekali. Dan sibuk ini tidak dibikin-bikin, bukan kita yang cari sebenarnya, tapi ada tanggung jawab ditaruh di atas pundak orang modern, entah untuk kebutuhan sehari-hari, entah untuk pemenuhan panggilan, entah untuk keilmuan, entah untuk tanggung jawab sosial. Kadang-kadang dikatakan saya muslim, kadang-kadang kita bergerak dari jam ke jam, pas sempat pulang ke rumah, tidak pernah menatap lagi kekasih itu. Sepanjang malam, sepanjang hari. Karier atau profesi, pelayanan sosial, pelayanan gereja juga itu termasuk menambah kesibukan orang yang bergiat di gereja. Tanggung jawab itu melahirkan kesibukan yang bisa berlanjut dari jam ke jam. Dalam katekisasi nikah dari GKI Jawa Tengah dikatakan kehidupan kita seringkali tampak seperti koper yang hampir koyak karena isinya terlalu banyak. Celakanya, orang sibuk dianggap seorang yang berhasil. Padahal sibuk tidak sama dengan hidup berkelimpahan atau hidup efektif. Katanya di Jakarta ya, makin malam pulang, makin dianggap berpakai, berhasil. Tapi kalau makin cepat pulang, makin kurang dipakai di kantor. Jadi kalau makin malam pulang, makin dianggap wah dia cepat di kantor. Jadi kalau cepat pulang, wah kurang dipakai. Ada semacam nilai tertentu dalam kesibukan. Dikatakan di sini, sibuk tidak sama dengan hidup berkelimpahan, hidup efektif. Dan kadang-kadang kita sudah tidak sempat lagi bertanya, apakah kesibukanku berguna untukku dan untuk kekasih-kekasih dalam rumah atau untuk orang lain?